Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas nafas kehidupan dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami untuk kami memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Nats kita di ayat yang ke-13 dan 14 tertulis demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan berperang bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah merasa hidup kita seperti terjebak. Hidup kita seperti ibarat di depan ada harimau, di belakang ada buaya, sedangkan kiri kanan tidak ada jalan keluarnya. Kita merasa situasi menjadi sulit dan merasa terjepit. Itulah yang dialami umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Di depan ada laut Teberau yang luas, di belakang musuh mengejar, kiri kanan tidak ada jalan keluar. Tapi melalui peristiwa ini kita belajar satu kebenaran penting. Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar pertama, rencana Tuhan sering tidak masuk akal. Tuhan sendiri yang memerintahkan Israel untuk berkemah di tempat yang secara strategi sangat buruk. Mereka seakan-akan menjebak diri sendiri di pinggir laut. Dalam kehidupan kita kadang ada juga masa-masa kita merasa, kenapa Tuhan memimpin kita ke tempat yang sulit? Mengapa kita seperti situasi kita terjebak dan kita merasa terjepit? Kita bertanya-tanya, namun rencana Tuhan selalu lebih besar daripada logika manusia. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya melalui situasi sulit kita. Kedua, jangan takut, tetap tenang dan percaya. Ketika Firaun dan tentaranya datang, bangsa Israel sangat ketakutan. Reaksi alamiah manusia saat terjepit adalah panik, takut, marah, bahkan menyesal. Namun ketakutan tidak akan membuahkan solusi. Dalam ketakutan kita dipanggil untuk berseru kepada Tuhan, bukan menyerah pada rasa putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ketika masalah datang, reaksi pertama kita adalah panik, ingin lari atau marah. Tetapi Tuhan mengajarkan jalan lain, diam, percaya dan menantikan pertolongannya. Diam bukan berarti pasrah tanpa harapan, melainkan diam dalam sikap iman, menantikan campur tangan Tuhan. Sehingga Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
3 seruan penting ini, yang pertama, jangan takut, karena ketakutan melemahkan iman. Berdiri tetap, jangan lari dari masalah, tetaplah setia di tempat kita berdiri dalam iman. Dan yang ketiga, lihat keselamatan Tuhan, bukan lihat masalah, tetapi lihat karya Tuhan yang akan segera dinyatakan. Tugas kita hanya satu, percaya dan diam di hadapan Tuhan, sebab Dialah yang akan bertindak. Kadang jalan kita terasa buntu. Kita seperti Israel, laut di depan, musuh di belakang. Tapi ingat, jalan buntu bagi manusia adalah awal mujizat Tuhan terjadi. Tuhan sanggup membelah laut kehidupan kita, membuka jalan di mana sebelumnya tidak ada jalan. Tuhan berperang untuk kita, dan kemenangan sudah menjadi milik kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berperang sendirian. Dialah yang akan berperang bagi kita. Pagi ini, jika ada pergumulan yang membuat hati kita cemas, kita takut, kita khawatir, kita gelisah, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, pelayanan, atau kesehatan, Tuhan berkata kepada kita, diamlah dan percayalah kepadaku, aku yang akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah menyapa kami, firman-Mu yang telah Tuhan taburkan di tanah hati kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Ajari kami untuk diam di hadapan-Mu, percaya kepada janji-Mu, dan menantikan pertolongan-Mu. Dan kami percaya Engkaulah yang berperang untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami, penghiburan bagi yang letih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengingat bagi kami semua bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, agar segala perkataan dan perbuatan kami memuliakan nama-Mu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, hari ini, esok, dan seterusnya, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.